Hai, Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait penggunaan software CRM. Saya Jeki, absen 14. saya Indi, absen 17. Saya Jamasya, absen 21. Jadi di sini kita akan menjelaskan salah satu software CRM yaitu Bitrix 24. Nah, di Tris 24 ini tuh ada kolaborasi buat untuk penjualan dan pemasaran secara online. Nah, dan ada beberapa fitur penting untuk pemula yang akan kita jelaskan pada video berikut ini. Oke, disimak ya. Oke, di sini aku akan mulai tutorial penggunaan akun Bitrix atau website Bitrix 24 ini. Awalnya itu kalian masuk ke websitenya dan tampilan websitenya itu akan seperti ini. Kurang lebih kayak seperti ini. Nah, ini tuh banyak sekali fitur-fitur yang menarik untuk pemula. Oke, nah jika kalian belum bikin akun, kalian bikin dulu di mulai gratis ini. Itu bisa dengan berbagai macam cara bikin akunnya. Tapi karena aku udah punya akun, aku kan langsung masuk ke akun aku ya. Nah, tampilan dari dashboardnya itu seperti ini. Kurang lebihnya seperti inilah ya tampilan dashboardnya. Ada feed, ada fitur-fitur yang menarik dan sebagainya. Oke. Selanjutnya di feed ini akan ada kayak apa ya, notifikasi apa yang telah kita gunakan di fitur-fitur itulah. Nah, selanjutnya kita beralih ke fitur perusahaan ini. Selanjutnya nanti kita akan dapat menambahkan orang dengan cara undang. Ini kan ada tulisan undang nih. Nah, ini kita bisa dengan undang dan itu nanti bisa dengan berbagai cara. Bagaimana cara yang kita sebarkan lewat tautan, email, atau tambahkan penggunaan baru juga itu bisa. Oke, kalian simpan. Nah, di sini tuh kita bisa mengatur staff-staff kita tuh ada di mana, di departemen penjualan kayak gitu. Nah, nanti kalau tadi undang itu akan muncul di bagian sini. Kayak contohnya si ME ini. Kayak Muhammad Nazika. Nah, ini bisa kita klik. Ini gunanya untuk chat kepada antar anggota kayak gitu sih. Oke, selanjutnya, nah kita coba chat dulu halo ke Muhammad Ezekiel ini. Terus setelah itu Selanjutnya adalah fitur company structure atau struktur perusahaan. Di sini kita bisa melihat tampilan struktur perusahaan yang disediakan. Kita bisa memposisikan orang-orang sesuai dengan departemen yang cocok bagi mereka. Lalu kita bisa mengedit detail deskripsi dari departemen itu. Contohnya kita mau mengganti nama departemen menjadi departemen akun misalnya. Lalu klik OK. Jadi kita juga bisa menambahkan departemen yang lainnya. Sebaliknya, kita juga bisa menghapus salah satu departemen jika kita merasa tidak membutuhkannya dengan mengklik tombol X di sebelah nama departemen. Jadi struktur perusahaan ini adalah kita menyusun bagaimana posisi anggota tim kita. Selanjutnya adalah fitur tugas dan proyek. Jadi fitur ini adalah fitur khusus untuk membuat list tugas dan proyek kita. Caranya tinggal klik tombol buat. Lalu di sini kita bisa melihat bagaimana detail tugas yang akan kita penuhi. Yang pertama adalah memasukkan nama tugas. Di sini contohnya download platform Bitrix. Lalu pada forum bawah kita bisa mengisikannya sesuai dengan detail tugas yang
relate dengan tugas yang akan kita buat, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan list tugas apa saja yang akan kita kerjakan. Lalu kita juga bisa membuat list proyek. Caranya sama, tinggal klik tombol buat. Di sini kita bisa memilih membuat proyek apa ataupun membuat grup kerja untuk dimasukkan ke dalam proyek yang akan kita buat. Lalu kita kembali ke feed. Oke, itu tadi adalah fitur feed. Kemudian kita masuk pada fitur CRM. Di sini terdapat berbagai fitur-fitur yang ada di katalog CRM seperti transaksi. Yang pertama kita bisa buat transaksi. Kita pencet tombol buat itu warna hijau. Oke, kemudian di sini kita bisa mengisi tentang transaksinya mulai dari nama, tahapannya, jumlah segala macam, terus kontak klien atau kontak perusahaan yang akan melakukan transaksinya, dan ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap kita bisa isi di sini. Tapi kita tidak akan contohkan, kita cuma review fitur-fiturnya seperti itu. Kita klik simpan kalau sudah. Kalau misalnya sudah mengisi, nah ntar akan muncul terkait transaksinya secara detail sehingga kita bisa tahu. Nah, di sini akan muncul tentang transaksi. Oke, kita silang terlebih dahulu. Nah, itu akan muncul di bagian baru itu transaksi yang kita sudah buat. Di sebelah-sebelahnya juga sebenarnya ada transaksi-transaksi yang lain, mulai dari buat surat atau masih invoice atau sedang berlangsung. Kemudian kita ada fitur katalog produk. Jadi kita bisa mendapatkan produk dari perusahaan kita ke sini di fitur katalog produk. Kita ketik buat. Nah, di sini kita bisa menambahkan mungkin gambarnya, terus ukuran, harga retail dan segala macam secara detail seperti itu. Kemudian ada fitur-fitur lain, yaitu salah satunya kita bisa menambahkan kontak dari customer kita, entah itu pelanggan maupun perusahaan, dengan klik kontak baru. Kemudian kita bisa isi nama belakang, nama depan, nomor ya, dan segala macam di situ. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa fitur-fitur yang disediakan di katalog CRM seperti penjualan. Kemudian kita bisa analitis, terus add-on, dan masih banyak lagi. Dan kita balik ke transaksi terlebih dahulu. Nah, di transaksi ini juga kita bisa mengatur jenis atau nama dari transaksi-transaksi sesuai kemauan kita. Misal di sini kita bisa ketik tuh invoice, kita bisa ganti sesuai yang kita mau, seperti itu. Itu akan memudahkan kita dalam mengetahui segala jenis transaksi yang akan dilakukan perusahaan melalui CRM ini. Nah, kita balik ke feeds. Jadi itu tadi adalah beberapa fitur yang sudah kita review terkait Bittreez24 yang mungkin masih banyak sebenarnya. Kita bisa lihat di pojok kiri mulai dari pemesanan, dokumen, Bitmail, pemasaran, kemudian tanda tangan digital juga ada, dan masih banyak lagi. Oke, itu tadi adalah beberapa fitur-fitur Bittreez24 yang dapat kita sampaikan secara umum khususnya buat para pemula. Dan semoga dari tutorial video ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.